Selamat pagi buat adik-adik yang di rumah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu kemarin, yaitu cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kita ingatkan kembali ada 3 adaptasi ya. Adaptasi dari hewan atau cara hewan menyesuaikan diri lingkungan itu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Dan kita sedang membahas mengenai adaptasi morfologi. Kita juga sudah membahas mengenai struktur gigi yang ditemukan pada jenis-jenis hewan. Ada bentuk paruhnya juga. Ada yang ketiga itu bentuk kaki, keempat bentuk mulut, dan kelima itu lidah yang panjang dan juga lengket. Yang ketiga yaitu bentuk kaki. Jadi cara hewan menyesuaikan diri itu ada dari bentuk kakinya juga. Dia biasanya dipengaruhi oleh jenis makanannya ya, sesuai dengan jenis makanannya seperti apa. Dan selain dipengaruhi oleh jenis makanan, bentuk kaki burung juga dipengaruhi oleh tempat hidupnya seperti apa. Jadi ada misalnya yang pertama itu kaki burung pemakan daging, bentuknya kokoh dan memiliki kuku tajam. Ini seperti kaki burung elang ya, ini pemakan daging. Fungsinya adalah untuk mencengkram mangsa dan merobek makanan. Itulah fungsi dari kaki burung elang. Itu yang pertama. Jadi memang tajamnya kaki burung elang ini untuk merobek-robek makanan, karena memang makanannya itu adalah daging. Yang kedua, ini burung yang pengais. Pengais, dia cari makannya dengan cara mengais. Itu biasanya ini adalah hayam ya, sejenis unggas, dan tadi kan sejenis unggas dan burung. Variasi bentuk kaki juga dapat ditemui pada burung dan unggas. Jadi ayam ini sejenis unggas. Jadi burung pengais itu memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Ini contohnya ayam. Dengan bentuk kaki tersebut itu digunakan untuk mengais atau menggali tanah dalam mencari makanan. Ayam kan makanannya kan cacing biasanya, jadi dia mengais-ngais di tanah. Dan bentuk kakinya juga disesuaikan dengan cara dia mencari makanan, yaitu dengan cara mengais tanah. Nah, hewan yang memiliki bentuk kaki jenis ini itu tadi adalah hewan. Kaki ayam itu juga dilengkapi jalu yang digunakan untuk menyerang musuh. Jadi di kaki ayam ya, kaki ayam bagian belakang itu ada jalu, itu biasa disebut jalu. Ini digunakan untuk menyerang musuh. Biasanya di bagian belakang ini agak tajam. Agak tajam ini berfungsi untuk ini, apa namanya, kalau misalnya ada musuh atau apa, jadi itu berfungsi untuk melindungi dirinya lah. Yang ketiga itu jenis burung pemakan ikan atau perenang. Nah, biasanya itu memiliki kaki yang berselaput. Untuk tahu ya, makanan ikan lagi. Hewan yang memakan ikan itu hewan-hewan apa? Ada seperti pelikan, ada juga bebek, angsa. Itu dia memiliki kaki yang berselaput. Itu memang berfungsi untuk ini, berenang. Kaki jenis ini berfungsi untuk berenang atau berjalan di lingkungan yang belum pernah. Jadi fungsinya untuk berenang atau berjalan di lingkungan yang berlumpur. Seperti tadi ada pelikan, ada bebek, angsa. Kalau mau perhatikan itu kakinya itu memiliki selaput. Ya, yang ketiga jenis burung pemakan serangga. Ini adalah pemakan serangga. Kalau pada sebelumnya kita sudah melihat jenis burung pemakan serangga itu adalah burung pelatuk. Kita sudah membahas bagaimana bentuk paruh burung pelatuk yang runcing dan juga panjang. Dan sekarang kita melihat kakinya, itu bentuknya seperti apa. Jadi dia memiliki 2 jari kaki menghadap ke depan dan 2 jari lainnya menghadap ke belakang. Kuku-kuku burung pelatuk ini juga tajam karena memang struktur kaki tersebut digunakan untuk memanjat pohon ketika mencari serangga. Jadi supaya tidak jatuh. Jadi burung pelatuk ini memiliki kuku yang tajam-tajam ya, berfungsi untuk pertahanan lah, supaya ketika dia mencari serangga di pohon dia tidak jatuh. Itu burung pelatuk. Selanjutnya bentuk mulut. Jadi variasi bentuk mulut terdapat pada serangga juga. Ini kalau tadi kan bentuk kaki terdapat pada burung atau unggas. Kalau sekarang bentuk mulut itu variasi bentuk mulut terdapat pada serangga. Jadi berdasarkan jenis makanannya, jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4. Ada mulut pengisap,
mulut penusuk dan pengisap, mulut penjilat, dan mulut penggigit. Contoh, serangga yang memiliki mulut pengisap itu apa? Itu kupu-kupu. Kalau kita perhatikan, dia memiliki mulut yang pengisap. Itu kupu-kupu. Kalau penusuk, pasti tahu lah, itu nyamuk. Kalau memiliki mulut yang penusuk itu nyamuk. Kalau mulut penjilat itu lalat dan lebah. Sedangkan mulut yang penggigit itu dimiliki oleh belalang dan juga semut. Itu kalau bentuk mulut nih. Kalau perhatikan gambar-gambarnya, ini kupu-kupu. Nah, perhatikan mulutnya bentuknya seperti apa. Ini mulut pengisap namanya. Kalau nyamuk, ini kelihatan sekali nih, memiliki mulut penusuk akan pengisap juga. Kalau nyamuk, kalau lalat dia memiliki mulut penjilat. Kalau belalang dia memiliki bentuk mulutnya itu penggigit, belalang sama semut. Itu bentuk mulut. Yang kelima, lidah yang panjang dan juga lengket. Jadi ini dimiliki oleh beberapa hewan tertentu, seperti misalnya cicak, bunglon, landak semut, ada juga tokek, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang memiliki lidah yang panjang dan juga lengket. Nah, lidah tersebut berfungsi untuk apa sih? Lidah tersebut berfungsi untuk menangkap mangsanya berupa serangga. Kalau cicak kan makanannya nyamuk, bunglon makanannya serangga, landak semut makanannya semut. Jadi itu lidah-lidahnya berfungsi untuk menangkap mangsa yang berupa serangga. Kalau misalnya lidah bunglon, kita lihat itu biasanya lidah mereka tuh lendir ya. Lidah bunglon, lidah cicak itu berlendir. Ini berfungsi supaya mangsanya itu kalau ditangkap pakai lidahnya, kalau kena lidahnya susah lepas karena berlendir, jadi langsung nempel makanannya. Itu fungsinya untuk menangkap mangsa. Oke, demikian materi kita mengenai cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan, baik dari struktur giginya, bentuk paruh, bentuk kaki, bentuk mulut, dan juga lidah yang panjang dan juga lengket. Oke, sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.